kita ucapkan bismillah dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar tentang yang udah kita pelajarin kemarin-kemarin. Siapa yang masih ingat? Coba kemarin kita udah belajar apa aja sih kemarin? Tentang apa? Udah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Pertama apa? Concrete nouns, terus abstract nouns, terus adjective, terus apa lagi? Countable nouns sama uncountable nouns. Siapa yang masih ingat tentang concrete nouns? Coba Dian jelasin apa yang dimaksud dengan concrete nouns. Benda yang bisa dilihat, diraba, dipegang. Contohnya? Kasur, papan tulis, spidol, penghapus. Kalau coba Liana jelasin tentang abstract nouns. Benda yang tidak bisa dilihat. Contohnya? Kejujuran, kebodohan, kepintaran, kebohongan. Iya. Kalau apa yang dimaksud dengan adjektif? Coba Dinda jelasin. Kata sifat. Kata sifat contohnya apa aja? Tinggi, pendek, gendut, kurus, penuh, kosong. Kalau Nisa, coba jelasin tentang countable nouns. Apa sih countable nouns itu? Kemarin kan kita udah belajar tentang countable nouns. Benda yang dapat dihitung. Contohnya? Contohnya buku, pulpen, penggaris. Kalau uncountable nouns itu apa? Benda yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Contohnya itu Gula, air, garam. Dan masih banyak lagi ya. pasir. Terus sekarang Liana kemarin kan nggak masuk, jadi kita belajar masih tentang countable sama uncountable ya. Liana udah tahu belum apa yang dimaksud dengan countable sama uncountable? Belum tahu kan? Kita belajar dari pertama lagi ya, kita review lagi tentang concrete nouns, abstract nouns, apa lagi? Adjective, countable nouns, sama uncountable nouns. Coba dong tulisin ke depan pengertiannya ya. Pengertiannya yang pertama itu pengertian tentang concrete nouns. Ayo dijelasin coba Liana, concrete nouns itu apa? Tulisannya yang besar-besar ya. Di tengah-tengah nggak boleh pakai huruf besar. Nggak apa-apa, ntar dibetulin. Terus dilihat, selain dilihat diapain lagi? Sentuh sayang, sentuh, kurang M. Tambahin N. Nah. Titik. Contohnya, tulis contohnya.
kedua apa? Contohnya buku, papan tulis. Iya, udah segitu aja. Oke, terima kasih Liana. Sekarang coba jelasin tentang abstract nouns. Coba Nisa, jelasin tentang abstract nouns. Nanti semuanya kebagian ya. Benda yang tidak bisa diraba dan dilihat. Contohnya, tulis contohnya. Kejujuran, kepintaran. Oke, terima kasih. Sekarang coba ya udah Dian jelasin tentang adjektif. Adjektif itu apa, Dek? Kata si. Ya, contohnya. Contohnya apa, yo? Iya, ada kacau. Pendek. Iya, oke. Terima kasih, Dian. Segini dulu ya. Yang belum siapa? Dinda ya? Ya udah, Dinda di bawahnya. Apa yang dimaksud dengan countable nouns? Countable nouns. Ayo. Contohnya, contohnya apa? Banyak. Ya, udah segitu aja. Ya. Sekarang kita baca ya sama-sama. Concrete nouns. Concrete nouns. Benda yang dapat dilihat, Benda yang dapat dilihat, disentuh, disentuh, dan diraba. dan diraba. Contohnya, Contohnya, buku, papan tulis. terus yang kedua itu abstract nouns. Benda yang tidak bisa diraba dan dilihat. Contohnya, kejujuran, kepintaran. Adjektif artinya kata sifat. Contohnya dekat, jauh, pendek, besar. Kalau countable itu bukannya
banyak untuk benda yang bisa dihitung. Maksudnya countable itu benda-benda yang bisa dihitung. Kita belajar tentang countable sama uncountable lagi ya sekarang. Yang pertama itu countable. Countable nouns. Countable nouns itu benda-benda yang bisa dihitung. Benda-benda yang bisa dihitung. Benda-benda yang bisa dihitung tuh contohnya apa aja? Spidol. Spidol. Apalagi? Menghapus. Pensil. Apa? Papan tulis, pensil. Kalau misalnya Mbak Rika bilang I have a book sama I have two book. Yang mana yang salah? Kemarin ketentuannya kalau bendanya lebih dari satu, dia harus pakai S atau IS. Apa yang salah, yang mana? Bawah. Yang bawah. Yang gimana? S. Ditambahinnya di mana? Di belakang. Di belakang apa? Di belakang A. Di belakang. Kenapa dia harus ditambahin S? Karena lebih dari satu. Yang mana yang lebih dari satu? Tunya kan? Tunya lebih dari satu kan? Jadinya dia harus pakai S. Kalau misalnya mau bilang saya punya banyak buku, kita pakainya I have many books. Tetap pakai S karena dia banyak bukunya. Nih, pakainya apa? Many. Coba beri contoh lagi dong. Anissa, coba beri contoh lagi yang pakai countable nouns. Pakai pakai uncountable nouns. Contohnya kayak gimana? I have Many pen. I have many Pens. pens. I have many pens. Pakai S gak? Kenapa dia pakai S? Karena dia pakai many. Karena lebih dari satu. Ininya nih, ada many-nya. Coba sekarang nggak pakai many, tapi misalkan pakai two atau pakai three atau pakai seven atau pakai berapa? Coba Dinda. I have Two book. kan ini udah. I have Two pencil. pencil. Pakai S atau enggak pencilsnya? Oke. I have two pencils. Kenapa dia pakai S di sini? Karena lebih dari satu. Yang mana yang lebih dari satu? Yang mana yang nunjukin kalau dia itu lebih dari satu? Apanya? Tunya kan ada ini kan ada dua kan? Udah ngerti belum sampai sini? Liana ngerti? Coba Liana buat kalimat. Coba Liana buat kalimat. Ayo. Menggunakan countable nouns. Gimana? Coba. I have many
kasih. Sekarang kita itu ya, lihat kalimat ini. Liana maunya pakai to apa mau pakai many? Many aja. Kalau udah mau pakai many, nggak usah pakai itu lagi ya, nggak usah pakai one, two, or three atau yang sebagainya. Dia pakai many aja, kalau usah pakai dua-duaan ya. I have many two eraser. Kan udah ada many-nya. Kalau nggak mau pakai many bisa kita bilang pakai I have two erasers. Sampai di sini udah ngerti belum? Diana udah ngerti? Diana udah ngerti? Benar. Sekarang kita belajar yang uncountable nouns ya. Uncountable nouns. Uncountable nouns. Uncountable nouns itu benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya itu apa tadi? Gula. Gula. Gula itu bahasa Inggrisnya apa? Sugar. Sugar. Terus? Garam. Garam apa bahasa Inggrisnya? Salt. Salt. Dua dulu aja ya. Kalau dia uncountable nouns itu pakainya apa kemarin? Much. Pakainya much. Coba Dian buat kalimat menggunakan sugar atau salt yang uncountables. Gimana? I have much rice. Pakai S nggak di sini? Enggak. Kenapa dia nggak pakai S? Karena nggak bisa di. Nah, ya udah ngerti belum sampai sini? Coba Liana lagi ya. Liana buat lagi tentang much yang menggunakan uncountable nouns. I have much salt. Pakai S gak? Kenapa dia nggak pakai S? Karena nggak bisa dihitung. Tepuk tangan dulu semuanya udah ngerti. Yeay. Sekarang kita belajar tentang verb. Siapa yang udah belajar tentang verb? Verbs. Apa? Atau nggak verb aja? Verb itu kata kerja. Verb itu kata kerja. Contohnya kata kerja itu apa aja sih? Contohnya menulis, memasak, menonton, melihat, mendengar, apa lagi? Membuka, menutup, menolong. Banyak kan, banyak banget kan yang disebut verbs. Contohnya misalkan makan apa? Eat. Dia kata kerja kan, makan. Dia kata kerja kan, melakukan pekerjaan makan. Misalkan I eat. Makan apa? I eat rice. Misalkan I eat banana. Nih, sebelumnya apa namanya? Subjek itu apa aja sih? Subjek kan ada ada siapa lagi?
ada you. Terus ada apa lagi? Have. I, you, we, she, he, sama apa lagi? It. Udah tahu belum ini? I, you, we, she, he, it. Nih, kalau I itu artinya apa? Saya. Kalau you, kamu. Kalau we, Mereka. kami. Kalau she, dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki. Kalau it itu bisa untuk hewan atau binatang ya. Misalkan nih, kalau si, he, it, dia harus kata kerjanya harus ditambahin s atau is. Misalnya contohnya contohnya she membuka bahasa Inggrisnya menonton, bahasa Inggrisnya apa? Yang tahu siapa? Verbs dalam bahasa Inggris siapa? Ayo siapa? Melihat apa? Nggak ada yang tahu? Ya ampun. Misalkan makan aja ya. Tadi makan apa? It. Dia harus pakai apa? Dia harus pakai s. She eats apple. An apple. Nih, dia satu karena di sini an. Dia harus pakai s karena dia subjeknya she. Kalau misalkan he eats orange. Nih, dia harus pakai s karena dia subjeknya. Ngerti gak? Terus misalkan nama ya, Nisa and Liana it pakai s gak? Pakai s atau enggak? Kalau Nisa dan Liana itu berarti kan dia we kan, jadi masuknya ke we, kami. Berarti dia nggak boleh pakai s. It misalkan it banana lagi. Terus kalau misalkan Dinda, it-nya pakai s atau enggak? Pakai. Kenapa dia pakai s? Karena Dinda itu kan nama perempuan kan. Nama perempuan itu pakainya apa? She apa he apa it? She. Kayak she, jadinya dia harus pakai it. Dinda it's kayak gitu. Ngerti kan? Ngerti atau enggak? Kita itu lagi ya, kata kerja. Kata kerja, ayo sebutin kata kerja. Melihat. Terus apa lagi? Membuka. Terus memasak. Terus makan. Apa lagi? Membantu. Ayo apa lagi? Banyak loh. Menonton. Mendengar. Melihat sudah. Mencium. Apa lagi? Menulis. Membaca. Apalagi? Banyak banget. Ayo, apalagi? Mencuci.
membersihkan. Udah ya, segini aja kayaknya ya. Melihat itu bahasa Inggrisnya apa? See. Membuka apa? Open. Memasak, Cooking. cooking. Cook. Dibacanya cook ya, bukan cook. Cook. Makan. Eat. Membantu. Apa? Membantu. Help. Menonton. Apa? Menonton. Watch. Mendengar. Mendengar. Listen. Mencium. Mencium. Apa mencium? Siapa yang tahu mencium? Smell. Menulis. Menulis apa ayo? Masa nggak tahu sih menulis? Write. Membaca. Ayo membaca, masa nggak tahu nih, nggak sering baca nih berarti nih. Membaca apa? Membaca read. Mencuci. Mencuci apa ayo? Mencuci itu wash. Nih ya, sekarang kita belajar tentang verb dulu ya. Ini namanya verb. Verb itu apa tadi? Kata kerja. Kata kerja. Nih ya, kalau misalnya kita udah belajar apa aja sih hari ini. Kalau misalnya nanti semua mamanya tanya, kalian udah belajar apa tadi hari ini? Terus bilangnya gimana? Belajar tentang, dari pertama kita belajar tadi tentang apa? Concrete nouns, abstract nouns, adjective, kata apa? Uncountable nouns sama uncountable nouns, verb. Coba ulangin tadi apa aja? Concrete nouns, abstract nouns, adjective, countable Countable nouns, uncountable nouns, verb. Udah tahu apa sih verb itu? Kata kerja. Contohnya apa aja? Memasak, melihat, membuka, mendengar. Bahasa Inggrisnya ya. see, open, cook, eat, help, watch, Listen, smile, write, read, wash ya. Ini bacanya apa? cook, Ini bacanya see. Ini bacanya watch, bukan watch. Ini listen. Ininya nggak usah dibaca nih. Ini tuh nggak usah dibaca. Apa? listen, smell, Right. read, watch. Sampai di sini ada yang belum ngerti? Ayo, siapa yang belum ngerti? Yang belum ngerti tunjukkan aja. Liana udah ngerti? Liana coba jelasin tentang concrete noun. Yang kencang suaranya. Benda yang bisa dilihat, diraba, disentuh. Contohnya. Buku, pensil, penghapus, papan tulis, handphone. Iya. Kalau abstrak nouns apa? Benda yang tidak bisa dilihat. Contohnya kejujuran, kebohongan, kecantikan. Kalau verbs itu apa? Verbs. Kata benda. Verbs. Kata benda. Kata kerja.
verbs itu kata kerja. Kerja. Contohnya apa tadi? Contohnya membaca, mencuci, Membaca, mencuci, makan, makan, membersihkan. Coba jelaskan tentang uncountable nouns. Uncountable nouns. benda yang bisa dihitung. Benda yang Benda yang bisa dihitung. uncountable. Uncountable nouns. Benda yang tidak bisa dilihat. Uncountable. Tadi kan countable, ada countable, ada uncountable. Countable itu apa? Benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung. Uncountable. Benda yang nggak bisa dihitung. Jangan kebalik ya. Countable itu benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable kan ada un-nya. Berarti yang tidak bisa dihitung. Coba Dinda jelasin dari pertama, dari konkret, abstrak, adjective, countable, uncountable, sama verbs. Ada 6 tuh. Benda yang bisa dilihat, diraba, disentuh. Contohnya, Buku, pensil, pulpen. kalau abstrak noun, Benda yang tidak dapat dilihat, disentuh, diraba. terus adjective. Kata sifat. Contohnya apa aja? Panjang, pendek, tinggi. Kalau uncountable nouns, Benda-benda yang tidak dapat dihitung. kalau contohnya apa? Contohnya kopi, teh. Apa tadi countable nouns? Benda? Benda-benda yang tidak bisa dihitung. Iya. Contohnya garam, gula, Mm. air. Kalau apa tadi? Verb. Verb itu apa? Kata kerja. Kata kerja contohnya apa? Membuka, memasak, mencium, membersihkan. Iya. Berarti udah bisa ya. Sekarang Nisa jelasin dari awal, dari concrete noun sampai verbs. Concrete noun itu apa? Sama contohnya itu apa? Benda yang bisa dilihat, diraba, dipegang. Contohnya? Buku, pulpen, garis. Kalau abstrak nouns? Benda yang tidak bisa diraba, dilihat. Contohnya? Contohnya kejujuran, Iya. kebohongan, Kebohongan? kepintaran. Iya. Kalau adjective itu apa? Kata sifat, Kata sifat. Contohnya apa aja? tinggi, Tinggi, rendah, rendah, tumpul, kumpul, tajam. tajam. Kalau uncountable nouns? Uncountable. Benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya? Gula, garam, Iya. pasir. Iya. Terus kalau verbs? Kata kerja, Contohnya? mencuci, Mencuci, memasak, memasak, menonton. menonton. Kalau countable nouns? Countable nouns. Benda yang dapat dihitung. Contohnya? Buku, pen, bag, Apalagi? ruler. Nah, sekarang dia jelasin dari awal sampai akhir. Konkretnya benda yang nggak bisa benda yang bisa dilihat, dipegang, diraba, disentuh. Contohnya? Spidol, penghapus, buku, kacamata. Terus abstrak nouns. Benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya? Benda Abstrak nouns apa tadi? benda Yang tidak bisa dilihat, dipegang, diraba. contohnya? Pasir, kopi. Abstrak nouns. Abstrak nouns itu apa tadi teman-teman? Kejujuran, kebohongan, kepintaran. Ingat-ingat ya.
sifat contohnya kayak apa? Panjang, Panjang, besar, jauh, jauh, dekat. Kalau verbs, contohnya verbs itu apa sih verbs? kerja, Kata kerja contohnya melihat, membuka. menutup, Kalau countable, benda yang bisa dihitung, benda yang bisa di contohnya buku, spidol, penghapus. Ya udah semuanya udah ngerti belum nih? Udah ngerti dari apa yang pertama belajar? Concrete noun, abstract nouns, adjective, countable nouns, uncountable nouns. Sama verb. Semuanya udah ngerti ya? Berarti sampai di sini dulu belajarnya. Besok kita belajar lagi ya. Jangan lupa yang tadi tuh semuanya diinget-inget ya, dipelajari lagi, dicari lagi kata kerja itu apa aja, terus kata sifat itu apa aja, countable sama uncountable, concrete noun sama apa? Kalau concrete noun pasangannya sama apa? Concrete noun sama kalau countable pasangannya sama uncountable. Ingat-ingat ya. Ya udah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 언제부터였는지 너를 본 순간부터 1분 1초마다 네가 자꾸 생각나 너는 무얼